Salah satu klaim dari saudara-saudara kita yang beraliran salafi, yang saya kira tidak akan pernah bisa mereka pegang teguh secara konsisten adalah klaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sambil mengesampingkan pentingnya merujuk pada penjelasan para ulama. Jadi merujuk pada Al-Quran dan Sunnah ini adalah satu ajakan yang kita sepakati. Karena sebagai Muslim, rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi sayangnya, meskipun kalimat ini memang benar dan kita sepakati, sebagian orang salafi itu kadang-kadang menggunakan retorika atau klaim semacam ini untuk mengesampingkan pentingnya merujuk pada pendapat ulama, penjelasan para ahlinya. Saya ingin berikan penjelasan semudah mungkin kepada Anda untuk melihat di mana sebetulnya letak kecacatan ajakan mereka itu. Coba sekarang kita anggap ada orang yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Dia baca Al-Quran, dia baca hadis, dia lahirkan kesimpulan. Kesimpulan yang dia lahirkan ini terlahir dari pemahaman dirinya. Pemahaman manusia. Dia kan manusia, memahami Quran, memahami Sunnah dari pemahaman pribadinya. Itu Quran atau bukan? Jelas bukan Quran. Itu hasil pemahaman dia tentang Al-Quran. Ulama kita ketika membaca Al-Quran juga begitu. Sama-sama membaca, memahami. Bedanya apa? Mereka memahami Quran dan Sunnah itu dengan seperangkat keilmuan yang matang dan kecerdasan yang luar biasa. Sementara orang awam membaca Quran sesuai dengan keterbatasan nalarnya. Dan dia tidak punya alatnya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah pembacaan ulama melahirkan mazhab yang dianut oleh jutaan kaum muslim berbagai belahan dunia. Hasil bacaan dia terlahir sebagai sesuatu yang janggal. Sama-sama hasil pembacaan manusia kan. Jadi walhasil saya ingin bilang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah itu sepaket dengan merujuk pendapat atau penjelasan para ahlinya. Karena itu kita semua harus sepakat, kita harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu bukan berarti mengesampingkan pentingnya bermazhab. Pentingnya mengikuti penjelasan para ulama yang lebih ahli dan kompatibel ketimbang kita. Jadi narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau diiringi dengan narasi tidak penting bermazhab, tidak penting mengutip pendapat ulama, ulama bisa salah, itu narasi yang menyesatkan. Bukan sesat karena Quran dan Sunnahnya. Karena Quran dan Sunnah harus kita sepakati sebagai sumber utama. Tapi sesat karena dia mengesampingkan pentingnya penjelasan para ahli yang lebih paham keduanya. Lalu menyuruh kita untuk merefer atau merujuk pada penjelasan orang yang bukan ahlinya. Logika macam apa itu?